Oke, soal selanjutnya soal nomor 27. Diberikan wacana tentang proses pengolahan unsur-unsur transisi. Peserta didik dapat menentukan salah satu tahapan proses pengolahan dan unsur logam yang dihasilkan. Ini ada gambar. Ini pemurnian satu logam transisi, nah, di mana sehari-harinya digunakan sebagai kabel listrik. Yaitu ini untuk mendapatkan tembaga murni. Tembaga itu kan untuk listrik ya. Nah, terus proses pemurnian logam tersebut dilakukan dengan cara elektrolisis. Nah, berarti prosesnya adalah proses elektrolisis. Logam yang awalnya tidak murni dijadikan sebagai anoda. Berarti nih yang anoda nih, yang adanya di kutub positif. Ya. Sedangkan logam murninya diletakkan sebagai katoda. Dengan larutan yang digunakan adalah tembaga 2 sulfat harus namanya, USO4. Dari tahapan elektrolisis maka reaksi yang terjadi di elektroda negatif. Elektroda negatif berarti reaksi katoda. Dan logam yang dihasilkan adalah, nah ini reaksi katodanya seperti apa, dan logam yang dihasilkan apa. Gitu. Ini, ingat, kalau reaksi di katoda kita lihat dulu bentuknya apa. Bentuknya tadi adalah, mana nih ya, larutan yang digunakan. Berarti bentuknya larutan. Terus kita lihat kationnya. Tadi senyawanya senyawa apa sih? Senyawa tembaga 2 sulfat. Berarti yang jadi kation di sini adalah si Cu. Ya, maka reaksi katodanya gimana? Nah, Cu bukan golongan 1A, 2A, atau ALMN ya, maka reaksi katodanya adalah reaksi reduksi Cu. Cu2 plus tereduksi menghasilkan Cu. Berarti di sini ada logam Cu yang dihasilkan. Gitu. Maka yang C salah karena elektronnya di kanan, yang B ada Ag, yang A ada emas, yang D juga ada Ag, perak. Nah, jadi jawabannya yang E. Ada reduksi tembaga dan ada logam tembaga yang dihasilkan. Gitu. Lalu, yang nomor 27, ini juga sama nih. Ini tembaga murni. Larutannya juga larutan tembaga 2 sulfat. Ya udah, berarti yang terjadi di elektroda negatif tadi reaksi reduksi tembaga dan ada logam Cu yang dihasilkan. Maka jawabannya yang E. Ingat-ingat ya, bahwa untuk reaksi yang pertama nih, kalau bentuknya larutan, kationnya adalah H+, maka reaksi katodanya adalah reaksi reduksi H+. H+ tereduksi menghasilkan gas hidrogen. Kalau yang keduanya bentuknya juga masih larutan, tapi kationnya adalah golongan 1A, ada apa aja? Litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan ada golongan 2A, ada apa aja? Berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan ada aluminium atau mangan. Ya, maka reaksi katodanya adalah, ini reaksi katoda ya. Maka reaksi katodanya adalah reaksi reduksi air. Air tereduksi dari menangkap elektron, menghasilkan basa, amin nih, dan gas hidrogen. Nah, ini adalah reaksi katodanya. Terus, kalau yang ketiga, kalau dia bentuknya larutan, tapi kationnya, ini bentuknya, ini kationnya, ini bentuknya, ini adalah kation, ini bentuknya, dan kationnya adalah selain golongan 1A atau 2A atau ALMN, maka reaksi katodanya adalah LX plus tambah X elektron, jadi L, bentuknya logam L-nya. X-nya menyesuaikan. Nah, yang reaksi soal nomor 27 ini mengikuti reaksi nomor 3. Kenapa? Karena tadi dari CuSO4, berarti di sini
kationnya adalah Cu2+, selain golongan 1A, 2A, Al, Mn. Berarti L-nya diganti Cu, X-nya diganti angka 2. Berarti jadi Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Sedangkan kalau bentuknya lelehan dan kationnya mau golongan 1A, 2A, atau Al, atau Mn, atau selain 1A, 2A, Al, Mn, maka reaksi katodanya adalah Lx plus tambah X elektron, jadinya L. Sama seperti nomor 3, tapi bentuknya lelehan dia. Gitu ya. Nah, terus selanjutnya, soal nomor 28, diberikan data identifikasi suatu senyawa turunan alkana. Peserta didik dapat menentukan gugus fungsi senyawa tersebut. Nah, kita cek ya. Nah, ini. Ini ada sifat-sifat suatu senyawa karbon, banyak ditentukan oleh gugus fungsinya. Ada suatu senyawa organik, titik didihnya katanya relatif tinggi. Larut sempurna dalam air bersifat netral. Nah, bereaksi dengan natrium. Yang bereaksi dengan natrium itu adalah gugus alkohol. Maka jawabannya adalah A. Itu. Oke. Sedangkan kalau ether ini alkohol. Ether tidak bereaksi dengan logam natrium. Gitu. Oke, nomor 28 sudah selesai. Terus kalau yang ini, nah ini dilarutkan dalam air nggak larut, dengan natrium tidak bereaksi, dengan PCl3 juga tidak bereaksi. Nah itu tadi ether yang nggak bereaksi sama logam natrium. Yang dengan logam natrium tidak bereaksi berarti ether. Gitu ya. Oke. Itu selanjutnya soal nomor 29. Diberikan rumus struktur senyawa turunan alkana. Peserta didik dapat menentukan struktur yang berisomer fungsional. Nah, kita cek. Ingat, alkohol berarti isomer fungsinya adalah ether. Ini alkohol, ini ether. Sedangkan kalau aldehid, isomer fungsinya adalah keton. Kalau asam karboksilat, maka isomer fungsinya adalah ester. Nah, kita cek di sini. Ini ada COO. Ini gugus fungsi ester. Nah, maka cari yang penamaannya adalah penamaan asam karboksilat. Ini belakangnya on, berarti ini keton. Ini ada il, ada oat, berarti ini ester. Ini belakangnya al, berarti ini aldehid. Ini ol, berarti ini alkohol. Ini asam, oat, berarti ini asam karboksilat. Jadi yang termasuk isomer fungsi dari gugus di atas ini, sorry. Yang ini COOH, ya, asam karboksilat. Nah, berarti isomer fungsi dari asam karboksilat berarti ester. Jadi jawabannya yang C. Gitu. Nah, terus kalau untuk yang ini ada gugus apa nih? COH. Berarti gugus aldehid. Karena O-nya cuma 1. Isomer fungsi dari aldehid berarti keton. Cari yang keton. Ini tadi sama aldehid. Berarti salah. Ini keton. Ini ether. Ini
ester. Ini aldehid. Nah, berarti gugus fungsi dari isomer fungsi dari aldehid adalah keton. Tapi pastikan jumlah C-nya sama. Ini jumlah C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ini jumlah C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Maka jawabannya adalah yang ini.